Lomba hubungan badan di tengah-tengah jalan. Semua anak terlahir dari hasil perzinahan. Tidak ada anak yang terlahir dari hasil pernikahan yang sah. Oleh sebab itulah, mari jaga diri kita dan anak-anak kita di negara kita. Mumpung negara kita ini masih banyak mayoritas umat Islam, yang mana jika umat Islam ini rajin-rajin membaca Al-Quranul Karim, rajin sholat fardu 5 waktu, atau minimal rajin zikir setiap hari, maka insya Allah virus lomba hubungan badan di tengah jalan itu tidak akan masuk ke negara kita. Kalau seandainya masuk, ya nanti benar-benar di akhir zaman. Mari wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di Nusantara, mari jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jangan sampai tertular virus perlombaan hubungan badan dilakukan di jalan-jalan. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau telah bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi ahadun lillahi fihi hajatun. Yang artinya la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat, hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa ala wajhil ardi, di atas muka bumi ini, ahadun, oleh seorang pun, lillahi fihi hajatun, yang butuh kepada Allah. Enggak tersisa di muka bumi ini seorang pun yang butuh kepada Allah. Semuanya orang tidak membutuhkan Allah, maksudnya la yabqa ala wajhil ardi ahadun lillahi fihi hajatun. Jadi di akhir zaman itu orang enggak ngerti Allah, mana butuh kepada Allah, karena sudah tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau sholat, tidak mau memperdalam ilmu-ilmu agama, sehingga mereka tidak mengenali Tuhannya, sehingga mereka tidak ada yang butuh sama sekali kepada Allah. Enggak ada satupun manusia yang butuh kepada Allah. Wa hatta tujadul mar'atu naharun jiharun tungkahu wasatat tariqi. Dan sehingga didapati seorang wanita, para wanita naharon, dalam keadaan siang hari, jiharon, terang-terangan, tungkahu wasatat tariqi, yang diajak hubungan badan di tengah-tengah jalan. Diajak hubungan badan dijadikan perlombaan begituan di tengah-tengah jalan. La yungkiru dzalika hadun, yang tidak ada mengingkari pada perbuatan itu oleh seorang pun. Wala yughayyiruhu, dan tidak ada yang mengubahnya, enggak ada yang mencegahnya. Lalu bagaimana memang hubungan badan dijadikan tradisi, dijadikan perlombaan. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, laki-laki membawa istrinya, membawa ibunya, anaknya, dijadikan perlombaan hubungan badan di tengah-tengah jalan. Yang namanya perlombaan jadi tradisi, enggak ada yang mengingkari kalau itu dosa. Enggak ada yang mengubahnya, enggak ada yang berusaha untuk melerai, enggak ada yang berusaha untuk mencegah, enggak ada sama sekali. Fayakunu amsaluhum yawma idin, maka adalah orang yang paling baik pada hari itu alladzi yaqulu, yaitu orang yang berkata lau nahaitaha anit tariqi qalilan, kalau seandainya engkau melakukannya itu daripada jalan ini sedikit saja. Artinya engkau menyingkir dari jalan sedikit saja, enggak usah di tengah-tengah jalan lah. Di tengah jalan itu kan mengganggu aktivitas banyak orang, begitu. Orang yang berkata lau nahaitaha anit tariqi qalilan fadzaka fihim mithlu Abi Bakrin, maka seperti itulah di tengah-tengah mereka itu mithlu Abu Bakrin. Mithlu Abu Bakrin, yaitu seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa Umar fikum, dan seperti Umar bin Khattab fikum, di tengah-tengah kalian. Coba bayangkan, orang yang melerai nggak ada, orang yang mengingkari nggak ada. Kemudian ada orang yang hanya berkata begini, lau nahaitaha anit tariqi qalilan, kalau seandainya engkau melakukannya itu daripada wanita itu menyingkir dari jalan sedikit saja, itu lebih baik. Coba hanya ngomong begitu.
hampir semuanya orang ya tidak ada yang mengingkari perbuatan zina. Nggak ada. Bahkan di dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa di akhir zaman itu tidak ditemukan anak-anak yang hasil dari pernikahan sah. Hampir semua anak didapati dari hasil perzinahan. Misalnya nih si fulan dengan fulanah, misalnya pacaran, zina. Zina kemudian setelah itu hamil, ya kan hamil. Setelah itu nikah. Nikah kan anaknya tetap lahir dari hasil perzinahan. Lah anak yang lahir dari hasil perzinahan itu tadi nanti kalau dewasa menikah dengan orang yang juga hasil dari perzinahan. Coba dibayangkan, anak dari hasil perzinahan menikah dengan anak yang juga dari hasil perzinahan. Lalu anak-anaknya bagaimana nih? Dan ini menjadi tradisi menyebar di mana-mana. Nah, dimulai dari negara-negara yang bukan Islam. Nah, kalau negara kita alhamdulillah masih mayoritas beragama Islam. Hanya saja kalau mayoritas umat Islam di Indonesia sudah jauh dari Al-Quran, maka ya mudah sekali terombang-ambing, akan terkena virus. Kalau ingin membentengi suatu bangsa negara, maka umat Islamnya harus membaca Al-Quran, sering baca Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu adalah firmanullah, firmannya Allah, kalamnya Allah. Firmannya Allah, kalamnya Allah, sehingga mampu untuk membentengi keadaan, membentengi wilayah daerahnya dari segala macam bentuk kemaksiatan. Ya lumayanlah ada remnya begitu, ada rem. Kalau tidak ada yang baca Al-Quran, wah ini bablas nih, bablas, blong, remnya blong, akan mudah sekali di situ banyak kemaksiatan. Kemudian rem yang kedua adalah sholat fardu 5 waktu. Karena memang dikatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan yang keji, wal munkar, dan perbuatan yang mungkar. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh Indonesia terutama, mari kita rajin mengkaji Al-Quran. Terutama yang mendengarkan video ini, mari semuanya yang belum bisa baca Al-Quran, mari belajar. Jadi membaca Al-Quran itu ternyata bukan hanya untuk diri sendiri, tapi mampu untuk membentengi masyarakat sekitarnya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian kalau seandainya umat Islam ini di mana-mana ya orangnya pandai membaca Al-Quran, kemudian di mana-mana orangnya rajin sholat fardu 5 waktu, ini mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kalau seandainya ada tradisi perlombaan hubungan badan di tengah-tengah jalan, mungkin di Indonesia akan bisa terbentengi. Tidak mudah mengikuti tradisi mereka. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita budayakan ngaji dimanapun dan kapanpun. Jika kita tidak ngaji, bagaimana kita bisa membentengi putra-putri kita? Lawang kita saja nggak mau ngaji, lalu kita menyuruh anak-anak kita untuk ngaji, anak-anak kita akan jawab, lawang bapak ibu aja nggak ngaji, mana menyuruh saya ngaji? Oleh sebab itu kasih teladan dulu, kasih teladan, kitalah yang ngaji, kita yang rajin sholat, kemudian setelah itu ngajak anak-anak kita, tidak usah perintah, ngajak anak kita untuk rajin ngaji dan untuk sholat, ngaji dan sholat, ngaji Al-Quran dan kemudian sholat fardu 5 waktu. Insya Allah mampu membentengi diri dan keadaan negaranya, bangsanya, daerahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Rawahu al-Hakimu, telah meriwayatkan pada hadis Al-Hakim oleh Imam Al-Hakim fil Mustadraki di dalam kitab Al-Mustadrak. Demikianlah, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.